Bagaimana tetap semangat untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan? Mari kita bersama-sama membukakan firman Tuhan di dalam kitab Keluaran, pasalnya yang keempat. Keluaran pasalnya yang keempat. Keluaran pasalnya yang keempat, kita akan perhatikan ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Keluaran 4, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Keluaran 4, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Semuanya sudah mendapatkan? Amin. Mari kita bersama-sama memperhatikan akan ayat demi ayat dari apa yang akan kita renungkan bersama-sama pada siang hari ini. Dan saya akan bacakan ayat-ayat tersebut. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya. Dan setelah ditariknya keluar, maka tangannya kena kusta, putih seperti salju. Sesudah itu firman-Nya, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, dan setelah ditariknya keluar, maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat siang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya mencari-cari akan firman Tuhan apa yang akan saya sampaikan pada hari Minggu, hari sekarang, saya terus bergumul dan bertanya kepada Tuhan. Dan pada saat saya datang terlambat ke sekolah, saya diketawain sama teman-teman ya. Saya pikir kenapa saya diketawain gitu ya. Karena merupakan satu kebiasaan. Kebetulan kalau jam kosong itu saya selalu bersamaan dengan ibu kepala sekolah. Dan juga ada ibu guru kelas 1. Jadi kami bertiga selalu bersama-sama di hari itu. Yang lainnya saya nggak punya jam kosong. Dan biasanya di jam pertama, itu pun hanya di jam pertama kosong. Karena terlambat, jadi saya langsung main saja, kabur gitu. Lalu teman saya yang kelas 1 ini tertawa gitu ya. Nah, saya pikir kenapa tertawa gitu ya. Saya pikir saya masih punya jam kok, walaupun di jam pertama saya terlambat gitu ya. Masih ada beberapa menit lah saya bisa sampaikan. Karena kebetulan waktu itu ke kelas 6 dan kelas 6 materi sudah habis, jadi saya hanya tinggal kasih arahan-arahan untuk menghadapi ujian gitu ya. Lalu saya nggak nyaman, saya balik lagi ke kantor. Dia bertanya, kenapa Kak Lina, Bu Lina kok
langsung kabur saja? Ya, kan saya masuk ke kelas 6. Gitu. Lalu dia bilang, emang sekarang hari apa? Lah itu benar nih naik gitu ya. Oh, dia bilang, karena biasa kalau kosong sama-sama kepala sekolah, jadi kepala sekolah mangkat, dia juga mangkat gitu ya. Saya bilang, emang salahnya di mana? Sekarang ini kelas 6 kan ujian praktek. Jadi ibu nggak perlu masuk ke kelas. Oh Tuhan ampuni saya. Karena saking sudah datang udah terlambat, lari-lari, ya sudahlah. Jadi nggak lihat kanan kiri, karena kepala sekolah langsung bergegas ke kelas, jadi saya ikutan gitu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kisah ini saat saya baca-baca firman Tuhan, saya ingat dengan kisah daripada Musa. Saya ingat kisah daripada Musa, iya ya. Musa waktu itu ada sesuatu hal yang lucu, ada sesuatu hal yang aneh. Dia dipilih Tuhan, dia dipanggil Tuhan. Otomatis kekuasaan dan kasih kuasa itu dicurahkan, diberikan di dalam kehidupannya. Tetapi bagaimana saat dia disuruh oleh Tuhan untuk melempar tongkat itu dan jadi ular, dia langsung lari. Nah dari situ saya terpikir, lucu juga ya. Akhirnya saya bisa balas dendam, saya menertawakan Musa ini. Karena saya sudah ditertawakan dengan teman, jadi saya mau balas dendam. Saya juga menertawakan akan Musa ini. Kenapa kok dia lari? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa saya bisa seperti itu karena sebuah kebiasaan. Hal yang terbiasa, akhirnya nggak lihat apa-apa, langsung saja pergi. Nah, Musa juga seperti itu. Sesuatu hal yang sudah biasa, yang sudah menjadi rutinitas di dalam kehidupannya. Sehingga pada saat yang seperti itu, karena sudah saking terbiasanya dan sudah saking nyamannya dengan kehidupan itu, di mana pada saat dia membawa bangsa Israel pergi keluar dari tanah Mesir, Tuhan itu tidak pernah berbicara kepada Musa. Tuhan juga tidak pernah menampakkan diri kepada Musa. Dengan kata lain bahwa Tuhan itu diam saja, gak pernah ngomong-ngomong. Gak pernah kasih tahu Musa kamu harus begini, begini, begini kepada bangsa Israel. Dia diam saja. Seakan-akan Tuhan itu, ya sudahlah, karena kamu sudah memimpin bangsa Israel bisa keluar dari Mesir, ya sudah. Aku diam saja. Maka dengan pasal yang kita perhatikan tadi, di situ benar-benar terjadi sesuatu hal yang meragukan akan kehidupan Musa. Di mana pada saat Musa tidak disuruh oleh Tuhan, dia berpikir dan dia bertanya. Ada keraguan di dalam kehidupan Musa. Bagaimana nanti jika bangsa Israel itu bertanya kepada saya? Apa yang harus saya jawab? Padahal sementara ini, selama ini, Tuhan itu diam. Tuhan gak pernah ngomong-ngomong ke saya. Tuhan gak pernah menampakkan diri. Pasti nanti bangsa Israel akan menolak saya. Bangsa Israel pasti gak percaya kepada saya dengan apa yang mau saya katakan kepada bangsa Israel itu. Maka gak mungkin lah kalau tiba-tiba dengan pedenya si Musa ini ngomong sama bangsa Israel. Dan dia berkata, nih kita mau ke sana yuk. Pasti bangsa Israel juga akan berpikir panjang lebar. Loh selama ini Tuhan diam kok. Tuhan gak ngomong apa-apa. Tuhan juga gak ketemu sama kamu. Tuhan juga gak menampakkan diri sama kamu. Kenapa sekarang kau bertingkah seperti ini? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di situ Musa katakan, enggak. Aku enggak mau Tuhan. Aku enggak mau melakukan apa yang Tuhan katakan itu kepada saya. Kenapa Musa enggak mau? Karena sudah cukup lama dalam hidup yang nyaman.
bersama-sama dengan bangsa Israel walaupun dalam penderitaan. Makanya kalau Musa atau saudara pun menemukan 40 tahun mereka tetap tidak puas dengan Tuhan, dan bangsa Israel itu selalu hidup bersungut-sungut di padang gurun, padahal mereka sudah keluar dari Mesir. Bahkan sampai mereka bilang kepada Musa, lebih baik kami tetap tinggal di Mesir. Karena apa? Karena mereka sudah mengalami sebuah kenyamanan di dalam penderitaan. Kenapa saya katakan mereka nyaman? Itu merupakan sebuah rutinitas yang mereka alami, sebuah kebiasaan yang mereka alami. Dan itu sungguh-sungguh sudah menjadi satu kebiasaan bagi bangsa Israel. Mereka biasa hidup menderita kok. Dan mereka nyaman. Daripada mereka dibawa keluar tapi hidupnya sengsara. Maka dia sampai berkata seperti itu. Lebih baik aku hidup di sana, tinggal di sana. Nah, di titik yang biasa itulah kemudian mereka keasikan pada wilayah tertentu. Kemudian ketika hal baru muncul, mereka tidak siap. Musa juga tidak siap. Dan itu sungguh dialami oleh Musa. Dia katakan, apa? Saya ini cuman gembala domba. Bapak Ibu, pada saat Tuhan memanggil Musa, dia dengar. Tapi karena sudah hidup di zona nyaman, dia katakan, Tuhan, siapa saya? Saya ini cuman gembala domba. Dan ternak-ternak itu pun yang kugembalakan bukan punyaku, tapi punya mertuaku. Dikatakan di sana yaitu punyanya Yitro. Yitro itu adalah mertuanya. Dan sekarang engkau, yaitu Yesus itu, Allah itu, menyuruh aku untuk menggembalakan umatmu. Bapak Ibu tahu? Musa langsung menolak. Gak mau Tuhan. Aku ini cuman seorang gembala. Gembala lagi, gembala domba. Gak mau jalan. Dan sampai dipertegas. Boro-boro ternak yang kugembalakan ini punya aku masih mending. Mungkin walaupun aku seorang gembala, kalau aku mau memimpin umatmu, masih disegani karena aku kaya, aku punya ternak sendiri. Ini aku gak punya apa-apa. Ternak yang kugembalakan ini punya mertuaku. Coba Bapak Ibu perhatikan di pasal 3. Di pasal yang ketiga, perhatikan ayat 13 dan 14. Pasal 3, ayatnya yang ke-13 dan 14 dikatakan, demikian firman Tuhan. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kukatakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Setelah Musa dipanggil oleh Tuhan untuk menggembalakan akan umatnya, dia langsung tolak. Dan dia masih berkata, Musa masih katakan, siapakah aku? Dan Tuhan bilang apa? Enggak. Bukan itu. Kenapa?
Tuhan berkata, aku ini Allahmu yang akan memampukanmu. Aku Allahmu yang akan menjaga kamu. Aku Allahmu yang akan melindungimu. Aku Allah yang akan memberikan hikmat bagimu. Tetapi Musa di sini bikin lagi hak vetonya. Dia nggak terima, sudah dikasih tahu Tuhan seperti itu. Jujur Bapak Ibu, pada saat saya masih membaca firman, saya katakan, Tuhan, inilah saya manusia yang sering kali begitu. Kalau Tuhan sudah ngomong ini, masa iya Tuhan? Nggak mungkin Tuhan. Saya ingat waktu saya mau masuk sekolah Alkitab, saya bilang, Tuhan, saya ini nggak pinter loh orangnya. Dan saya lihat kerinduan orang tua saya, harus jadi ini, harus jadi itu, harus ini, padahal anaknya cuma 1. Kalau anaknya 10 enak, dari tentara, polisi, guru dan lain sebagainya. Ini anaknya cuma 1, tapi antara mama dengan bapak punya cita-cita masing-masing kepada 1 anaknya ini. Dan kalau kita sudah tahu Tuhan yang memberikan itu, kita juga masih ragu-ragu di dalam hidup kita. Apa iya? Dan sampai Tuhan menjamin kehidupan kita, kita pun masih nggak percaya. Inilah yang dialami oleh Musa. Tuhan sudah katakan, aku yang akan memampukanmu, aku yang akan melindungi, aku yang akan menjagamu dan lain sebagainya. Tapi Musa tetap membuat hak vetonya. Dia katakan, Tuhan, kalau mereka tanya siapakah namamu, aku mau jawab apa? Akhirnya di ayat yang ke-13-14, khususnya di ayat 14 dikatakan, katakan, kalau ada orang yang tanya siapakah aku, siapakah namaku, katakan aku adalah aku. Bapak Ibu, itu adalah jawaban Tuhan kepada Musa. Dan Tuhan tegas, sampaikan itu kepada bangsa Israel. Akulah adalah aku. Kalau di dalam bahasa sehari-hari dikatakan, aku adalah aku ada. Ternyata di situ saya belajar, dan puji Tuhan memang di sini anak saya sangat membantu ya. Jadi saya buka-buka di sini ada bahasa Ibrani ini, walaupun sudah lama nggak pingin terjemahnya kayak. Ternyata inilah kata YHWH yang pertama, Yahweh yang ada itu. Dia katakan, Nilo, aku Allahmu, aku Tuhanmu. Sebetulnya ini untuk mempertegas Musa. Kamu tuh gak usah takut, kamu gak usah bimbang, kamu gak usah ragu. Jalan sana, ini aku Tuhan Allahmu yang mengutus kamu. Tetapi Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, ternyata gak cukup sampai di situ. Di dalam pasal yang keempat, kita lihat tadi ayat-ayat yang kita baca. Dia masih ngeles dan ngeles dan ngeles dan ngeles. Coba Bapak Ibu nanti perhatikan. Di ayat yang pertama, di pasal yang keempat, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuh. Di pasal 3 udah dikatakan. Yang mengutus kamu tuh bukan siapa-siapa. Yang mengutus kamu tuh Tuhan. Kalau ada yang tanya, bilang, ini Tuhan Allahmu. Tuhan yang punya kuasa. Tapi di ayat 1, dia masih ngeles lagi. Gimana nanti kalau ada yang gak yakin?
Atau enggak percaya bahwa aku itu bertemu dengan kamu Tuhan? Bapak Ibu, hal yang baru tiba-tiba datang, itu memang sangat mengejutkan. Ketika orang biasa terdapat di zona nyaman, di titik rutinitas yang biasanya begitu. Untuk hal-hal yang baru, ketika berubah, dia pasti terkejut. Kok aneh ya? Karena Tuhan selama ini diam. Tuhan gak ngomong apa-apa, Tuhan juga gak menampakkan diri. Tapi tiba-tiba datang. Jadi kalau saya mau katakan, ada hal yang menarik. Ada sesuatu yang menarik dari apa yang dialami oleh Musa. Perhatikan ayat yang kedua. Setelah dia ragu-ragu, setelah dia ngomong sama Tuhan, gimana Tuhan nanti kalau ada orang yang gak yakin? Tuhan katakan apa? Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Wajar. Ya gak akan ngomong yang lain-lain. Karena apa? Dia adalah seorang gembala. Pasti pegangannya apa? Tongkat. Makanya waktu Tuhan bertanya, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Disinilah Musa masuk dalam situasi yang baru. Dia bukan lagi sebagai pengembala domba, ternak daripada mertuanya Yitro. Tetapi Tuhan mau bawa dia untuk menjadi gembala umatnya. Nah, inilah yang saya katakan unik. Karena dia masuk dalam situasi yang baru. Dan kemudian Tuhan memberikan sesuatu yang baru. Memberikan jalan keluar kepada Musa. Bukan hal yang baru. Yang dilihat oleh Musa. Yang tiba-tiba muncul, nih celuk, ada barangnya. Enggak. Tetapi Tuhan tanya apa? Apa yang ada di tanganmu? Bapak Ibu, mari sejenak kita bersama-sama renungkan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sepertinya sepele pertanyaan Tuhan ini. Oh itu biasa seperti yang saya katakan tadi, dia seorang gembala. Tapi pertanyaan Tuhan inilah, apa yang ada di tanganmu? Dan dia menjawab dengan tegas, karena hal yang biasa dia pakai untuk menggembalakan ternak itu adalah tongkat. Dan kita tahu, bagi ternak umumnya di sana itu sudah tahu jika melihat manusia pegang tongkat itu berarti pemimpinnya. Itu berarti gembalanya. Karena tongkat itu dipakai untuk menggiring para ternak itu. Itu adalah merupakan satu simbol kekuasaan. Maka dia jawab, ini yang ada di tanganku adalah tongkat. Simbol kepemimpinan, simbol kekuasaan. Dan itu yang akan dipakai oleh Musa untuk memimpin umat Tuhan. Tapi di sini pun Musa gak ngerti, sudah nyambung belum? Sudah ngeh belum dengan perkataan Tuhan? Apa yang ada di tanganmu itu Musa? Nih lo Tuhan tongkat. Dan dia sudah tahu tongkat itu dipakai untuk menggiring, untuk memimpin para ternak. Dan itu terjemahnya bahwa tongkat itu pula yang akan kau pakai nanti untuk menggiring jemaat, untuk menggiring umat Tuhan.
Tapi di situ Musa masih belum ngerti, masih belum ngeh, belum dong. Maka di situ ayat yang ketiga dikatakan apa oleh Tuhan? Lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkatmu itu menjadi ular. Sehingga Musa lari meninggalkannya. Karena Tuhan lihat, ini Musa masih belum nyambung ini dengan apa yang aku mau. Nah sekarang cobalah Musa, lemparkan tongkatmu itu. Begitu tongkat itu dilemparkan, jadi ular, Musa lari. Musa pergi. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sebenarnya di sini yang Tuhan katakan dengan lemparkanlah, kalau dalam bahasa sehari dikatakan lepaskanlah. Dan ketika dilepaskan, ketika dilempar, tongkat itu berubah menjadi ular. Nah, sebenarnya kita tahu bahwa tentang ular itu merupakan satu simbol yang melilit di kepalanya Firaun. Dan seakan-akan di sini sebenarnya Tuhan itu mau katakan kepada Musa, nih loh, termasuk kekuasaannya Musa pun, aku nanti yang akan menghancurkan. Tapi ternyata di situ Musa juga masih ngeles lagi. Dia masih nggak percaya lagi. Maka di ayat yang keempat, nanti Bapak Ibu perhatikan sendiri ya, ayat 4, ayat 5, 6 sampai dengan ayat yang ke-7, itu terus dia ngeles dan ngeles dan ngeles dan ngeles, terus ngeles. Ada saja jawaban Musa. Sampai di akhir daripada, karena sudah ngeles terus, di ayat 8 dikatakan, jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak mengindahkan tanda mujizat yang pertama, maka mereka akan percaya kepada tanda mujizat yang kedua. Katakan 9, dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini sebetulnya. Dari ayat yang pertama, bahkan di sebelumnya pasal yang ketiga. Dengan dipanggilnya Musa untuk memimpin bangsa Israel. Dikasih yang pertama ngeles, dua ngeles, tiga, terus ngeles. Saya juga bayangkan, saya sendiri kalau di kelas, kalau sudah diterangin, ngerti? Belum. Terangin lagi, ngerti? Belum. Terangin lagi, ngerti? Belum. Saya langsung gitu, mau pakai bahasa yang mana lagi ya? Dengan cara apa lagi ya, supaya anak ini ngerti? Jadi saya bayangkan waktu itu Tuhan, ini dikasih begini masih dia belum nyambung. Dikasih itu Musa juga belum nyambung. Dikasih ono belum nyambung, ya sudahlah. Finish ini. Ini terakhir. Kalau sampai yang pertama enggak juga percaya, yang kedua enggak juga, kamu ambil air dari sungai Nil. Kalau sampai kapan, buang ke tanah yang kering, nanti air itu akan menjadi darah. Apa maksudnya di sini? Air menjadi darah itu adalah hal yang lumrah dan kita sudah tahu ada perumpamaan juga yang dilakukan oleh Yesus. Dan air itu merupakan satu simbol kehidupan. Sementara darah adalah simbol kematian. Bapak Ibu, sebenarnya di sini Tuhan mau katakan, nih lo aku. Hidup dan mati itu kamu ada di tanganku. Itu sebetulnya yang Tuhan mau katakan. Kamu mau hidup juga karena aku, kamu mau sekarat karena aku, kamu mau mati itu karena
Karena aku. Mau dijelaskan sebenarnya di sini sama Tuhan. Tapi Bapak Ibu itu gak cukup di situ. Kalau kita baca terus, ternyata Musa itu juga masih ngeles. Dia di ajang 10 bilang apa? Aku gak pinter ngomong Tuhan. Tuh, sudah dikasih tahu, hidupmu tuh ada di tanganku. Semua bangsa di dunia itu hidupnya ada di tanganku. Kasarannya mati hidupmu ini loh aku yang punya, aku yang pegang. Tapi dia masih katakan, aku gak pandai bicara. Aku ini orang biasa, aku hanya gembala ternak Tuhan. Mungkin waktu kalau berhadapan, si Musa juga kesel. Orang ini ngeyel terusnya. Aku udah bilang aku ini hanya seorang gembala. Tapi kenapa Tuhan terus ngomong terus nyuruh-nyuruh terus. Walaupun Tuhan sudah kasih tahu ini loh. Harusnya kalau ngeyel pertama dikasih tahu, oh ini. Dipikirkan. Ternyata ngeyel lagi Tuhan kasih, oh ini. Terakhir, oh iya Tuhan. Sampai dengan tegasnya hidup matimu tuh ada di tanganku. Harusnya sudah, iya Tuhan, aku sekarang jalan. Tapi ternyata di sini Musa enggak. Masih ngomong dia. Aku enggak pinter ngomong. Sampai akhirnya di ayat yang ke-11, Tuhan marah. Udah kesah. Udah dikasih tahu ini ono, masih aja ngeyel. Perhatikan, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Minggu kemarin Bapak Pendeta menyampaikan firman Tuhan. Dan berharap beliaunya untuk kita jemaat di tempat ini bukan punya iman yang mati. Bukan punya iman yang diem saja. Bukan hanya bisa bilang, aku percaya kepadamu Yesus. Tapi sementara di dalam kehidupan kita penuh dengan ketakutan. Kita penuh dengan kegundah-gulaan. Kita penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, menghadapi akan hari-hari di depan kita. Kalaupun seringkali kita berkata, Tuhan aku tidak tahu apa yang terjadi di depanku, bagaimana masa depan anakku, tapi aku percaya kepada Tuhan. Selesai kita ngomong percaya kepada Tuhan, Tuhan memang bisa nanti Tuhan. Loh anakku yang ini belum. Sementara sekarang suamiku sudah mulai gak kerja Tuhan. Aku makan apa Tuhan? Bapak Ibu kemarin sekolah juga sama seperti itu. Teman saya bilang, gimana ya gaji hanya 500. Sementara aku kos-kosan 500. Nanti aku ke gereja pelayanan hanya dikasih 300. Saya bilang bersyukur sama Tuhan. Tapi Kak, Bu aku makan apa? Makan nasi. Memang kamu pernah makan batu di sini, saya bilang gitu. Kebetulan dia juga sarjana teologi, jadi saya agak keras ngomongnya. Percuma kamu sekolah teologi, balik lagi ke sana kampus teologi. Banyak berdoa di sana. Kuliah lagi selama 5 tahun lagi. Sampai kepala sekolah langsung diam aja dia. Dia kalau sudah ngomong, udah firman dibuka jangan macam-macam. Saya bilang saya merasakan untuk tidur di lantai dengan alas kardus. Rapinya kardus saya tata dengan rapi, lalu dikasih spray. Saya sudah ngalami lemari disusun dari mana? Dari kardus. Tiap hari saya makan dengan daun singkong itu diolah macam-macam. Judulnya tetap sayurnya itu daun singkong. Itu pun gak beli karena tanaman Bapak di kampus. Saya pernah merasakan belanja sisa-sisa. Bapak Ibu tahu sayur di danau yang rusak dibuang, itu dikantong-kantongin, jadi sayur asem, jadi sayur sop. Itu saya pernah alami. Saya katakan, kamu pernah begitu? Selama kamu di mana pernah begitu? Enggak sih Bu. Bersyukur.
Saya sudah alami. Anak saya sekolah dari Puriko sampai ke Cikampek, pernah jalan kaki walaupun udah saya bilang, kalau ada apa-apa nggak punya uang, kamu minta bau. Nanti sama mama diganti. Tapi dia nggak pernah lakukan itu ke baunya. Mau masukkan sekolahan aja saya teriak-teriak. Bahkan sampai dalam hati, anakku nggak bakal sekolah. Bapak Ibu, disinilah kerinduan daripada seorang gembala. Untuk jemaatnya ini tidak punya iman yang mati. Iman yang diem, iman yang pasif. Kita bisa berteriak-teriak, bisa memuji Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan, memberkatiku, memulihkanku. Hanya ucapan. Tetapi saat kita dihadapkan dengan masalah, saat dihadapkan kesulitan, kita bertanya kepada Tuhan, masa iya Tuhan? Aku bisakah Tuhan? Bapak Ibu, jelas firman Tuhan kemarin, kerinduan gembala di tempat ini, kita punya iman yang bertumbuh. Gak mati, gak diem. Dan iman yang bertumbuh itu ada hal-hal yang harus kita lakukan. Harus ada yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Ada yang harus dipraktekkan di dalam hidup kita. Nah, saat kita praktek inilah, ini merupakan satu proses di dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Agar iman yang ada di dalam hidup kita ini gak diem begini aja. Sehingga kita hanya menjadi penonton. Mendengarkan kesaksian teman-temannya. Yang sana bukan, cuman gitu. Sementara kita gak tahu apa-apa. Gak bisa merasakan bagaimana besarnya kuasa Tuhan. Besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita nggak mau praktek. Sehingga kita hanya sebagai penonton. Hanya punya stempel saja, aku sebagai anak Tuhan. Aku sebagai murid Yesus. Aku percaya sama Yesus, titik. Percayanya mati. Diam. Karena seperti tadi Musa. Kalau Tuhan sudah bilang begini, oh Tuhan memang aku begono. Terus nanti kalau begono gimana Tuhan? Masa iya Tuhan? Bapak Ibu, ini yang mau saya katakan pada siang hari ini. Ternyata bukan soal yang baru, hal yang baru yang ditakutkan oleh Musa. Tetapi soal Musa keberatan untuk menjalankan perintah Tuhan. Kenapa dia berat? Karena dia melihat Fir'aun. Dia lihat, yang kuhadapi itu bukan orang biasa. Itu orang besar, dia punya segala-galanya. Tentaranya banyak, prajuritnya banyak. Lah aku cuman punya tongkat. Hei, Tuhan ini benar enggak? Kisah ini mengingatkan saya secara pribadi. Untung saya waktu itu enggak seperti Musa ini. Sehingga saya bisa menyelesaikan kuliah selama 5 tahun. Bapak Ibu, saya diantar mama saya masuk Aletheia, itu hanya 25 perak. Memang 25 perak waktu itu ya. Dan teman-teman saya bukan orang yang biasa. Dan saya nggak tahu kenapa Tuhan tempatkan saya di Aletheia dengan orang-orang yang boleh dikatakan mereka punya modal. Karena mereka gak ada yang disponsori. Semua dibiayai oleh orang tua mereka sendiri.
Dan mereka sudah lulusan sarjana hukum, sarjana ekonomi. Yang SMA, saya sendiri. Bapak Ibu bisa bayangkan mindernya saya seperti apa. Sementara semua mereka matanya sipit-sipit putih-putih. Saya hitam sendiri, matanya belok sendiri. Kecil sendiri pun. Bapak Ibu kalau mau tahu boleh lihat foto-foto saya waktu masih kuliah. Baju paling kelihatan. Dari baju sudah kelihatan. Kalau saya orang biasa. Dan saya nggak tahu kenapa Tuhan kok tempatkan saya di situ. Nggak ke sekolah Alkitab punya GPDI Batu Malang itu. Tapi kok saya dibawa ke sekolah Aletheia yang notabene itu gereja Chinese. Ternyata di situ saya tahu bahwa yang membawa Tuhan itu adalah Tuhan yang besar. Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan memberkati saya. Sehingga dengan modal 25 perak, saya bisa menyelesaikan akan studi saya selama 5 tahun. Saya nggak pernah berteriak-teriak kepada yang lain-lain, karena saya nggak punya channel untuk mencari sponsor. Saya tahu saya anak dari seorang gembala GPDI yang nggak ada gajinya, yang hanya dari uang persembahan jemaat, itu pun kalau sudah dipakai beli minyak tanah, habis. Dan dulu saya memang kalau beli buku, kirim surat, zaman dulu belum ada HP kan, kirim surat. Mama, bapak saya jawabannya apa? Kamu salah kalau minta ke mama sama bapak. Mintalah sama Tuhanmu. Tapi itu terus seperti Musa tadi ngeyel. Nanti kalau ada keperluan lagi saya kirim surat lagi. Tetap jawaban mama bapak saya begitu. Mintalah sama Tuhanmu yang sudah membawa kamu ke Aletheia. Dan Bapak Ibu, beberapa hari kemarin, Bapak Gembala yang sudah mengajari saya hidup dan sungguh-sungguh punya iman yang kuat kepada Tuhan, telah dipanggil Tuhan. Kemarin waktu mendengar berita saya bilang, Tuhan terima kasih. Dari beliaunya inilah saya banyak belajar. Karena waktu itu saya masih tingkat 1 semester 1, saya sudah dikirim untuk menggantikan beliau untuk melayani di Ampenan. Memang tidak lamanya 2 bulan karena ada kedukaan, jadi saya harus menggantikan beliaunya. Dan saya juga nggak ngomong sama suami, hanya ngomong, aduh Pak Martin dipanggil Tuhan ya, tapi dalam kerinduan hati saya ingin memberikan sesuatu ya, walaupun beliaunya sudah nggak melihat. Tapi paling tidak bunga mawar lah saya kirim ke beliaunya. Saya juga gak berani bertanya kepada teman-teman alumni, karena biasanya sudah ada iuran alumni, dan saya jujur tidak pernah membayar iuran alumni itu. Jadi saya gak berani bertanya. Akhirnya ada salah satu ketua atau bendaharanya alumni di Jakarta memberikan nomor rekening anak daripada Pak Martin ini. Saya minta tolong teman, karena saya nggak punya N-banking, nggak punya apa ya, saya minta tolong teman. Saya bilang, tolong dong kirimkan ini ke alamat ini. Dan di situ saya bilang, terima kasih ya nak, Dek, saya bilang gitu. Walaupun sudah lama nggak ketemu, ini kakak ada di Jakarta. Kalau kamu nanti sewaktu-waktu ke Jakarta, boleh telepon kakak, ini nomor kakak. Karena waktu itu dia bapaknya kalau ngajarin manggil saya itu kakak. Dia hanya bilang makasih kak, ternyata kakak masih ingat. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Itulah kadang-kadang di dalam kehidupan kita melihat sesuatu yang besar.
Apa yang kita dihadapkan di situ? Dan Musa itu hanya melihat Fir'aun yang besar, yang punya segalanya, dia kecil. Tapi dia lupa dengan siapa yang ngomong di semak belukar, yang ternyata dibakar tidak terbakar. Dia lupa yang ngomong dengan dia itu siapa. Inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita seringkali melihat masalah kita itu sangat besar sekali. Kita lupa kepada Tuhan yang lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Sehingga kita takut untuk melangkah. Karena apa? Lihat besarnya masalah yang kita hadapi. Sekarang bagaimana dengan kita? Bahwa dalam kehidupan beriman kita kepada Tuhan, mari kita sama-sama sebagai jemaat di tempat ini mewujud nyatakan di dalam kehidupan kita seperti kerinduan gembala kita, untuk kita punya iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Yang pertama, berhentilah di zona nyaman. Tadi sudah saya sampaikan di depan semua. Berhentilah di zona nyaman. Aku hidup begini udah kok nyantai. Buktinya bisa makan, bisa jalan, bisa pakai baju, dah. Aku gak ke gereja juga gak apa-apa kok. Ada tugas pelayanan, repot, aku bisa digantikan ke teman yang lain. Biasa saja tuh hidupku begini. Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar mulai hari ini. Jangan terus ada di zona yang seperti ini. Mari kita keluar. Yang kedua, dikatakan di situ, apa yang ada di tanganmu? Pertanyaan Tuhan kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertanya dalam diri kita masing-masing sebagai anak-anak Tuhan. Seandainya siang hari ini atau nanti kita pulang dari tempat ini, kita bertanya di dalam kehidupan kita masing-masing di hadapan Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan siang hari ini secara pribadi di dalam kehidupan kita. Dan seakan-akan Tuhan itu bertanya kepada Lina, bertanya kepada Iva, bertanya kepada Magda, dan lain sebagainya. Apa yang ada di tanganmu, Lina? Mungkin kita bisa berkata, oh Tuhan, aku sedang pegang sutil, aku sedang pegang ember, aku sedang pegang panci, dan lain sebagainya. Atau mungkin anak-anak muda, oh Tuhan, aku sekarang sedang pegang HP ini Tuhan, aku sedang pencet-pencet mouse laptop ini Tuhan. Banyak Bapak Ibu yang bisa jawab dengan pertanyaan Tuhan. Apa yang ada di tanganmu hari ini? Musa saat di pelarian, saat di padang gurun, menjadi gembala domba, saat dipanggil Tuhan, di dalam keraguannya, di dalam ketakutannya, karena Tuhan punya tugas yang besar. Tuhan hanya bertanya apa? Apa yang ada di tanganmu? Apa jawab Musa? Tongkat Tuhan. Ini tongkat untuk menggembalakan ternak.
Musa mungkin berkata, mana bisa tongkat ini buat bekal aku untuk memimpin, untuk melayani bangsa Israel Tuhan. Mana kuat tongkat ini untuk melawan Fir'aun yang besar itu Tuhan. Seakan-akan Tuhan sedang bercanda dengan Musa. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu semua cerita tentang tongkat Musa. Tongkat gembala yang biasa. Dan saat diserahkan kepada Tuhan, tongkat itu menjadi ajaib. Bisa berubah menjadi ular. Bisa juga membelah laut merah. Bisa juga mengeluarkan air dari bukit batu di padang gurun. Bapak Ibu, kita tahu di sini, tongkat itu bukan tongkat biasa, tongkat yang ajaib. Pertanyaannya, siapa yang ajaib? Musa? Tongkatnya? Siapa yang ajaib? Tuhan yang sudah memanggil Musa. Tuhanlah yang ajaib. Sekarang pertanyaannya di dalam kehidupan kita. Maukah kita mengalami keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat Tuhan di dalam hidup kita? Tuhan memanggil kita semua untuk bekerja melayani Tuhan. Makanya jangan ragu. Karena yang memanggil kita semua, yang memberikan tugas pelayanan kepada kita bukan Bapak Pendeta Suhardi. Bukan juga majelis yang sudah memberikan jadwal pelayanan kepada kita. Tetapi ingat, yang memanggil kita untuk melayani adalah Tuhan. Tuhan yang besar. Seperti pujian tadi, aku punya Tuhan yang besar. Giliran disuruh untuk melayani, enggak Pak, aku masih begini, aku masih begitu dan lain sebagainya. Kapan kita mau melayani? Sementara kita tahu batas akhir kita enggak ada yang tahu. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada waktu, yuk kita sama-sama belajar untuk tidak seperti Musa ngeles. Tapi inilah Tuhan yang aku punya di dalam hidupku. Kuserahkan kepadamu. Memang tidak semuanya jemaat di tempat ini jago nyanyi, jago menyampaikan cerita sekolah minggu, jago main musik, jago mengoperasikan IT. Tidak semuanya. Kenapa? Tuhan sudah memberikan karunia talenta di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, talenta dan karunia yang Tuhan berikan di dalam hidup kita itu jangan didiamkan. Tapi Tuhan minta apa? Kembangkan. Untuk siapa? Untuk melayani Tuhan. Karena apa? Ingat, yang memberikan talenta karunia itu adalah Tuhan. Kalau kita tidak kembangkan, itu lama-lama akan hilang. Sehingga akhirnya kita sebagai jemaat di tempat ini, oh ternyata temanku bisa sana. Aku kok nggak ada ya Tuhan? Loh Tuhan sudah kasih, didiemin. Dan mungkin sampai hari ini Tuhan itu nunggu. Kapan
si Paimin ini yang sudah kukasih jago main gitar gak nongol-nongol ya ke gereja. Biar bantu itu main musik di gereja. Bapak Ibu jangan ditahan. Ingat, segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita dapat, itu adalah datang daripada Tuhan. Maka jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Jangan ngeles-ngeles dengan Tuhan. Buat banyak alasan di dalam kehidupan kita. Tapi apa yang ada di dalam kehidupan kita? Kita belajar untuk kita serahkan kepada Tuhan. Mungkin itu hal yang biasa, yang dilihat orang, kamu mah cuma bisanya nyapu ngepel, gak apa-apa. Memang aku bisanya nyapu ngepel. Gak semua orang bisa setrika dengan rapi. Tapi yang bisa setrika dengan rapi, ya udah setrika dengan rapi. Yang memang kerjaannya bisa rapi-rapi, tuh Bu Jumiati itu. Saya bilang ke Bapak, dia kalau disuruh rapi-rapi, cung jempol, coba suruh ke dapur masak. Dia akan tengok-tengok. Ini ngupasnya bawang merah mau diapain, dia akan tengok-tengok. Tapi kalau disuruh bersih-bersih, dia nggak akan tengok-tengok, langsung tratrut. Nah, kerjakan. Mungkin itu di mata orang lain, apa kamu cuman bersih-bersih gitu? Bapak Ibu, ini gereja perlu dilap, perlu disapu, perlu dipel. Perlu orang-orang yang begitu. Jadi jangan anggap sepele karena cuman nyapu-nyapu, cuman ngepel, cuman ngelap-ngelap. Tapi mari kita bersama-sama sekarang sadar diri. Apa yang Tuhan sudah taruh dalam diriku yang dianggap orang biasa. Nih Tuhan, pakai hidupku. Untuk menjadi alatmu. Karena kita tahu apa? Tuhan yang besar. Tuhan yang ajaib. Kita gak ada apa-apanya. Siap? 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 Kayaknya masih takut-takut ini Pak. Bagaimana bertumbuh? Siap menyerahkan semua yang ada dalam hidup kita untuk Tuhan? Yuk sama-sama belajar. Bu Pendeta juga belajar. Kita mau kerjakan sama-sama. Untuk Tuhan. Tuhan sudah taruh talenta karunia di dalam hidup kita. Jangan matikan. Kembangkan di dalam hidupmu. Dan berhenti untuk ngeles dengan banyak alasan. Tuhan bertanya dalam kehidupan kita siang hari ini. Apa yang ada di tanganmu? Bapak Ibu jawab masing-masing di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa.